Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bareng Mama Yan di segmen kisah inspirasi. Apa kisahnya? Langsung saja, yuk. Menangis bukan hanya biasa dilakukan oleh anak kecil atau perempuan, tetapi oleh siapa saja, termasuk laki-laki. Air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nilai yang sangat tinggi dan bisa mendapatkan cinta darinya. Seperti menangisnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu an. Disampaikan oleh Aisyah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau sedang sakit, perintahkanlah Abu Bakar agar ia menjadi imam sholat. Aisyah melanjutkan, sungguh apabila Abu Bakar menggantikan posisimu sebagai imam, niscaya orang-orang tidak dapat mendengar bacaannya karena tangisannya. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah menangis. Jika ia menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam sholat bagi kaum muslimin, niscaya dia tidak akan sanggup. Yang kedua adalah tangisnya Umar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'dad, ia berkata, aku pernah mendengar suara tangisan Umar ketika itu aku berada di shaf terakhir, dan ketika ia sedang membaca Quran surat Yusuf ayat 86 yang artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesedihanku. 3. Tangisnya Utsman bin Affan. Dari Hani, seorang budak milik Utsman, ia berkata, apabila Utsman sedang berdiri di sisi kubur, ia menangis hingga janggutnya basah. Ia teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari rangkaian kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat dalam menghadapinya, maka yang sesudahnya akan lebih mudah baginya. Namun jika ia tidak selamat ketika menghadapinya, maka yang setelahnya akan lebih sulit daripadanya. Apakah engkau menjamin dirimu akan selamat dan masuk surga? Maka menangislah sekarang juga, agar engkau mendapatkan balasannya di dunia, sebelum engkau harus menangis darah, sementara engkau tidak akan mendapatkan pahala apapun karenanya. Raihlah manfaat hidup sebelum datang kematian. Segeralah bertaubat nasuha, kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Manfaat menangis karena takut kepada Allah. Yang pertama, Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Yang kedua, tidak akan masuk neraka, bahkan tidak disentuh oleh neraka. Yang ketiga, mendapatkan kabar gembira, kebahagiaan berupa surga. Yang keempat, istiqomah di dunia dan dapat merasakan manisnya iman. Yang kelima, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang keenam, dimudahkan segala urusannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena Allah hingga air susu kembali ke ambingnya atau kelenjar susu pada hewan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepadanya dan tetesan darah yang mengalir di jalannya atau jihad. Riwayat Tirmizi. Semoga bisa memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.